Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga sehat dan baik-baik semua ya. Hari ini masih melanjutkan tema 6, menuju masyarakat sejahtera, pada subtema 2, membangun masyarakat sejahtera, muatan pelajaran PPKN. Adapun tujuan pembelajarannya sebagai berikut. Hak dan kewajiban sebagai warga negara. Anak-anak udah ada yang tahu kan sebelumnya tentang materi hak dan kewajiban sebagai warga negara? Ya, hak itu apa ya anak-anak? Hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik atau kekuasaan untuk menerima sesuatu yang diterima yang seharusnya diterima. Kemudian ada kewajiban. Kalau kewajiban itu merupakan sesuatu yang wajib dilaksanakan atau sesuatu yang harus dilakukan setiap orang atau setiap warga negara yang sesuai dengan peraturannya. Jadi antara hak dan kewajiban ini sudah sangat kita ketahui mengenai makna dan artinya. Hak tadi apa? Ya, sesuatu yang menjadi milik kita sendiri yang kita terima dari sejak lahir. Kalau kewajiban itu merupakan sesuatu yang harus kita lakukan terlebih dahulu. Ya, kita wajib melaksanakan kewajiban sebelum kita mendapatkan hak. Ya, jadi antara hak dan kewajiban harus seimbang dilaksanakan. Oke, kemudian hak dan kewajiban sebagai warga negara ini juga tercantum, itu kan nanti sesuai dengan pasal-pasal. Nah, sebelum kita memasuki yang sesuai pasal-pasal dalam undang-undang, ada tentang kewajiban dan hak sebagai warga negara di lingkungan masyarakat. Nah, apa saja? Nah, yang pertama ini kewajiban sebagai warga negara pada lingkungan masyarakat. Yang pertama, mematuhi aturan atau norma yang berlaku dalam masyarakat. Kemudian yang kedua, menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal. Selanjutnya, menjaga ketenangan dan ketertiban di lingkungan masyarakat. Lalu toleransi antar umat beragama di lingkungan masyarakat, kemudian membantu tetangga yang terkena musibah, dan melaksanakan kegiatan kemasyarakatan seperti bersih desa, gotong royong, memperbaiki saluran irigasi, dan kerja bakti. Nah, jadi ini adalah kewajiban sebagai warga masyarakat yang harus kita laksanakan dan kita kerjakan terlebih dahulu sebelum kita mendapatkan hak. Nah, setelah kita melaksanakan kewajiban di lingkungan masyarakat, apa yang akan kita dapatkan? Jadi ini adalah hak sebagai warga masyarakat. Yang pertama tadi, mendapatkan ketenangan, keamanan, dan kenyamanan dalam masyarakat. Kemudian mendapatkan perlindungan hukum, mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Selanjutnya menikmati lingkungan yang bersih. Kemudian bebas memilih, memeluk dan menjalankan agama, serta berpendapat dan berorganisasi. Nah, sesuai dengan Bapak katakan tadi, jadi kita harus melaksanakan kewajiban terlebih dahulu sebelum kita mendapatkan hak. Sebelum kita mendapatkan hak untuk mendapatkan ketenangan, keamanan, dan kenyamanan, berarti kita wajib untuk menjaga lingkungan yang ada di sekitar kita agar tetap tenang, aman, dan nyaman. Kemudian setelah kita mengetahui hak dan kewajiban yang ada di lingkungan masyarakat, berikut akan Bapak sampaikan kewajiban dan hak sebagai warga negara yang diatur dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Nah, ini ada 10 hak warga negara yang diatur dalam pasal Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama itu mendapat perlindungan hukum, itu tercantum pada pasal 27 ayat 1. Kemudian mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, tercantum pada pasal 27 ayat 2. Kemudian ikut serta dalam upaya bela negara pada pasal 27 ayat 3. Selanjutnya kemerdekaan berserikat dan berkumpul serta mengeluarkan pikiran. Ini tercantum dalam pasal 28. Nah, untuk jaminan atas hak asasi manusia
pada Undang-Undang Dasar tercantum pada pasal 28A sampai 28J. Kemudian kemerdekaan memeluk agama tercantum pada pasal 29 ayat 2. Kemudian ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara pada pasal 30 ayat 1. Selanjutnya mendapatkan pendidikan, yaitu pada pasal 31 ayat 1. Kemudian kebebasan memelihara dan mengembangkan nilai budaya nasional pada pasal 32 ayat 1, serta memperoleh fasilitas pelayanan kesehatan itu ada pada pasal 34 ayat 2. Nah, selain kita wajib mengetahui untuk hak warga negara yang diatur dalam pasal Undang-Undang Dasar 1945, kita juga wajib mengetahui kewajiban yang sesungguhnya sebagai warga negara Indonesia itu seperti apa. Nah, jadi ada 10 juga kewajiban sebagai warga negara Indonesia yang perlu anak-anak ketahui. Yang pertama, menjunjung hukum dan pemerintahan, ya. Jadi kita harus taat hukum dan tahu aturan pemerintahan. Ya, kita wajib mentaati aturan yang telah diberlakukan. Kemudian ikut serta dalam pembelaan negara, membayar pajak tepat waktu, melestarikan sumber daya alam, memelihara persatuan dan kesatuan, kemudian memelihara fasilitas kepentingan umum, juga mematuhi peraturan perundang-undangan nasional, kemudian menjaga nama baik bangsa Indonesia dan mendukung pembangunan nasional, serta mengisi kemerdekaan dengan hal-hal positif seperti rajin belajar dan bekerja dengan tekun. Nah, ini adalah secara umum kewajiban sebagai warga negara Indonesia yang harus kita ketahui. Ya, jadi tadi sudah Bapak katakan untuk hak-hak yang ada di lingkungan masyarakat maupun hak-hak yang telah diatur dalam undang-undang harus kita ketahui apa saja. Kemudian sebelum mendapatkan hak, kita terlebih dahulu harus melaksanakan kewajiban. Untuk mendapatkan hak, kita terlebih dahulu melaksanakan kewajiban. Antara hak dan kewajiban itu harus seimbang. Tidak boleh hak yang lebih tinggi atau kewajiban yang lebih tinggi. Itu akan berakibat fatal. Nah, bagaimana kalau misalnya hak lebih tinggi kedudukannya daripada kewajiban? Ya, kita bisa dikatakan sebagai warga negara yang egois, tidak bisa berbagi peran. Ya, kita tidak bisa melaksanakan kewajiban yang sudah kita semestinya harus dijalani. Begitu juga dengan kewajiban. Jika kewajiban terus yang kita laksanakan tanpa mendapatkan hak, itu juga tidak bagus, ya. Makanya antara hak dan kewajiban itu harus seimbang. Nah, begitu anak-anak. Untuk lebih memahami materi kewajiban dan hak sebagai warga negara, ada soal yang harus anak-anak jawab dan dikerjakan di buku latihan tematiknya, ya. Alhamdulillah, pelajaran kita sampai di sini dulu ya anak-anak. Bapak ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.